Shalom Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebuah renungan singkat. Nah sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Dan kini kami ingin mendengarkan sebuah renungan dari firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada saat ini. Agar setiap firman yang kami dengar Tuhan dapat kami mengerti, berakar, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami dapat melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, renungan singkat hari ini saya beri tema atau beri judul mengalami pemulihan dari Tuhan atau dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, bicara tentang pemulihan berarti kembali menjadi baik, kembali menjadi sehat seperti sedia kala. Kita tahu semua gitu ya bahwa kita adalah orang-orang yang pasti pernah punya yang namanya masalah. Pasti kita orang-orang yang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kita mungkin pernah sakit parah, kita pernah mengalami kebangkrutan, kita pernah mengalami hubungan yang tidak baik dalam sebuah keluarga atau apapun itu saudaraku. Nah persoalannya ternyata semua itu terjadi, Tuhan izinkan semua itu terjadi walaupun bukan Tuhan yang membuat itu semua, tetapi itu semua murni atas kesalahan kita. Iya kan, segala sesuatu yang terjadi itu hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Karena dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan saudara. Nah tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau memulihkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita mengalami hal-hal yang buruk seperti itu selamanya saudaraku. Persoalannya kita mau tidak dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau tidak mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Atau kita mau berlama-lama hidup seperti itu terus menerus saudaraku. Nah untuk dapat mengalami pemulihan dari Tuhan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau beberapa hal yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama adalah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, menyesal serta bertobat. Saudara di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya akibat kesalahan kita sendiri yang tanpa kita sadari mengakibatkan hal buruk itu, saudara. Nah ternyata ketika kita benar-benar mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, Tuhan itu pasti akan menguduskan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, saudaraku. Karena ketika ada masalah terjadi, Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Iya kan? Gitu. Jadi akui dosamu gitu. Jangan pernah merasa bahwa oh ya saya sudah hidup benar, saya sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Tapi kenapa hal buruk masih terjadi dalam hidup saya? Atau ketika Tuhan izinkan ada sakit parah terjadi dalam hidup kita, lalu kita berkata bahwa saya kan udah hidup sehat, saya sudah lakukan ini dan itu. Tapi kenapa saya masih harus sakit seperti ini, saudaraku? Nah, daripada kita membela diri kita, lebih baik kita mengakui apa yang menjadi kesalahan kita. Apa yang menjadi penyebab sehingga sakit itu terjadi atau mungkin dalam hal ekonomi kita mengalami keterpurukan atau apapun itu saudaraku yang sedang terjadi dalam hidup kita, lebih baik kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Jangan pernah malu mengakui kesalahan kita karena Tuhan sanggup memperbaiki hidup kita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Itu yang paling penting, sadar dulu lalu datang kepada Tuhan. Nah yang kedua saudaraku, untuk dapat mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, yang kedua adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 5, saudaraku, ayat yang mungkin kita sudah sering kali mendengarkannya, saudara ya, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur Daud katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Daud tahu betul bahwa hidup manusia bukanlah miliknya. Kita tahu semua gitu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup saudara dan saya. Ya, berarti ketika hidup kita rusak, karena Dia pemilik hidup kita, karena Tuhanlah yang menciptakan hidup kita, berarti Tuhanlah yang paling ahli dalam membenarkannya. Iya kan? Tuhan yang paling ahli dalam memperbaikinya, saudaraku. Jadi jangan pernah kita merasa kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan itu. Karena lebih daripada itu, Tuhan tahu cara memperbaiki hidup kita dan memulihkan hidup saudara dan saya. Kita lihat sama-sama contoh di Alkitab, saudaraku, yaitu Petrus. Bagaimana kita tahu semua gitu, bahwa ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, Petrus adalah murid satu-satunya yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Mungkin saat itu Petrus mengalami yang namanya keterpurukan. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami penyesalan yang luar biasa. Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dalam keterpurukannya, dalam masalah hidup yang ketika itu dia hadapi, saudaraku, Yesus tidak meninggalkan Petrus. Tuhan Yesus tetap menyambut Petrus. Kita tahu sama-sama di dalam Yohanes 21, saudaraku, di mana ketika itu di ayat 15 sampai 19, saudara bisa baca nanti, Yesus tetap mengangkat Paulus. Yesus tetap mengangkat Petrus, maksud saya. Dikatakan saat itu bahwa Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan sebanyak 3 kali. Lalu di ayat yang ke-19 diakhiri dengan kata, ikutlah aku. Yesus berkata kepada Petrus saat itu, ikutlah aku. Dan saya tahu, saya yakin dan percaya bahwa Petrus mengiyakannya. Ya, karena dia katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mau ikut engkau. Aku mau mengembalakan domba-dombamu. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan Yesus memulihkan hidup Petrus saat itu. Kita tahu semua bahwa dari seorang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia menjadi Rasul Kristus yang luar biasa. Sekali dia berkhotbah, Kisah Rasul 2 ayat 41 mencatat 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis, menerima setiap perkataan Petrus dan percaya kepada Kristus. Luar biasa, saudaraku. 3.000 orang akhirnya bertobat karena khotbah seorang Petrus. Nah, kita lihat sama-sama di sini bahwa seringkali orang mengasihani dirinya. Seringkali orang merasa bahwa kenapa hidup saya seperti ini terus bertahun-tahun, tahun berganti, tapi saya tidak mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Sebenarnya salahnya di mana? Apakah Tuhan yang bersalah? Tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan sedang menantikan saudara untuk benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Jadi kuncinya adalah akui dosamu, datang pada Tuhan, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan biarkan tujuan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya terjadi, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sampai akhirnya Tuhan benar-benar memulihkan keadaan kita seperti yang Tuhan inginkan. Tetap semangat, saudaraku, mengalami perubahan dalam hati dan dalam hidup kita semua. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kami mau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Baik dari penyakit kami, Tuhan Yesus, maupun dari segi perekonomian kami. Dan dari segala aspek kehidupan kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Karena ya Tuhan Yesus, aku serahkan setiap umatmu ke dalam tanganmu. Kamu tidak dapat menyebutkan satu persatu permasalahan hidup mereka. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami semua tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.